warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل أمورنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في جميع الأعمال والأقوال. أمسينا ونمسي الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. آمين. Teman sekalian, Allah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang diberikan sehingga malam hari ini kita bisa hadir bersama di tempat ini. Mari kita mantapkan niat kita hadir ke tempat ini untuk menuntut ilmu, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap detik yang kita habiskan bersama di tempat ini akan tercatat sebagai amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim. Nawaitu at-ta'allum والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Fiqh Islam ala madhhab Imam Syafi'i, dan kita masih di bab tentang haji. Pembahasan tentang kitab haji dan umrah itu dimulai di halaman 247
Kemudian pertemuan kemarin kita sudah mulai masuk ke syarat-syarat wajib haji. Syarat-syarat wajib haji. Halaman 248 di bawah. Baik. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang syarat yang pertama, yaitu Islam. Saya ingin ada yang membaca, silakan Bapak. Syarat-syarat wajib haji di halaman 248. Syarat-syarat wajib haji. 1. Islam. Tidak wajib didasar haji orang kafir. 2. Berakal. Tidak wajib atas orang gila dan orang bodoh. 3. Balik sampai umur 15 tahun atau balik dengan tanda-tanda lain. Tidak wajib haji atas kanak-kanak. Yang 4. Puasa. Tidak wajib haji atas orang yang tidak mampu. Oke, nanti akan ada pengertian tentang mampu itu apa. Baik, teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan tentang istilah syarat. Kemudian ada istilah nanti ada rukun, ya. Istilah syarat itu adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum pelaksanaan sebuah ibadah, sehingga ibadah itu menjadi wajib. Kalau wajib itu adalah sesuatu yang harus ada ketika pelaksanaan. Di bab apapun yang namanya wajib itu sama dengan rukun. Jadi istilahnya ada dua, walaupun maknanya satu, rukun dan wajib, ya. Rukun sholat, wajib sholat. Tapi khusus untuk di bab haji dan umrah nanti akan dibedakan mana yang rukun, mana yang wajib. Nanti akan ada pembicaraan tentang keduanya. Kita masih berbicara tentang syarat. Jadi sesuatu yang harus terpenuhi sehingga haji itu menjadi wajib untuk dilakukan. Yang pertama kemarin sudah kita jelaskan, yaitu orang itu haruslah Islam, sehingga tidak wajib haji itu bagi yang non muslim, ya. Tidak, bahkan bukan tidak wajib aja, menjadi tidak sah juga kalau ada orang non muslim melaksanakan haji. Bahkan jemaah sekalian dirahmati Allah, semua amal kewajiban, semua ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang bukan muslim, ya, dia tidak akan diterima sebagai ibadah yang berpahala kelak di yaumil akhir, ya. Nah, jadi dia kalau orang sholat, ya dia tidak sah. Atau kalau dia ibadah yang paling banyak dilakukan gini, ibadah-ibadah yang sifatnya bukan mahdhur, ya. Maka misalnya ada orang bersedekah, sedekah itu kan ibadah juga, tapi dia tidak mahdhur seperti sholat, ya. Kalau ada orang non muslim melakukannya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh seorang muslim ketika dia bersedekah. Artinya di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau di dunia mungkin dia akan mendapatkan efek baik dari kesolehan sosial dia di dunia. Tapi kalau di akhirat dia tidak akan mendapatkan. Kemudian yang kedua, ini kita kemarin sudah kita bahas, dan kenapa, apa hikmahnya kemarin sudah kita sebutkan juga,
kenapa kok ibadah-ibadah itu yang diwajibkan adalah syaratnya Islam. Sebab orang yang Islam itu mempunyai kesiapan untuk tunduk dan patuh. Karena Islam itu maknanya adalah ketundukan dan kepatuhan. Dan semua orang yang sudah mengikrarkan la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, dia itu seperti berjanji bahwasanya tidak akan ada yang berhak untuk disembah dengan cara yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan tunduk patuh kepada apa yang diperintahkan. Kemarin kita sudah jelaskan kalau Islam itu artinya ketundukan, maka Muslim yang depannya mim dhammah itu biasanya menunjukkan orangnya. Islam itu ketundukan kepatuhan, maka Muslim maknanya orang yang punya ketundukan dan kepatuhan. Jadi semua mim dhammah biasanya di bahasa Arab menunjukkan orangnya. Orang yang beriman disebut dengan mukmin. Orang yang safar musafir. Orang yang punya sifat nifaq, naudzubillah, disebut munafik. Orang yang berjihad disebut mujahid. Ya. Orang yang ngantuk disebut mau tidur. Mau tidur. Jadi Islam itu maknanya ketundukan kepada. Makanya disyaratkan Islam karena itu hikmahnya. Karena orang yang sudah menyatakan keislamannya, dia siap untuk tunduk dan patuh pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syaratnya apa? Berakal. Sehingga tidak wajib atas orang gila, atau mungkin bukan orang gila, tapi dia itu orang bodoh. Ya, dia orang bodoh. Tidak bodoh yang ideal, ya gitu ya, tidak wajib. Ya. Jamaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, apa dan kita lihat semua ibadah yang diwajibkan di dalam Islam itu biasanya ada syarat itu. Ada syarat Islam, ada syarat berakal. Cuma apa? Mau sholat, haji, umroh, puasa, dan lain sebagainya. Semuanya. Apa hikmahnya jemaah sekalian? Karena gini, akal itu adalah alat untuk orang bisa memahami dan menyadari sesuatu. Dia bisa paham perintah, ya. Dengan akal orang bisa paham perintah, paham larangan, paham mana yang benar, mana yang salah, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Itu akal. Nah, sehingga yang bisa melaksanakan ibadah atau kewajiban, ya, baik itu haji misalnya atau umrah atau ibadah yang lainnya dengan sempurna, yaitu orang yang berakal. Ya, orang berakal. Orang gila itu dia tidak paham makna ibadah, dia tidak tahu. Nah, kita kan tahu jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setiap ibadah itu ada pesan yang terkandung. Ya, ada makna-makna dan nilai-nilai yang ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah itu. Dan itu tidak akan bisa ditangkap oleh orang yang tidak berakal. Kalau
Nabi bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Aku ini diutus tak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Itu sudah cukup mengisyaratkan bahwasanya semua kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengandung pesan akhlak. Kita harus bisa memahami apa pesan akhlak. Kita harus pelajari, ya. Apa nilai-nilai yang ingin Allah ajarkan kepada kita melalui ibadah-ibadah itu. Dan itu tidak akan bisa dipahami kecuali orang-orang yang berakal. Misalnya, sholat itu mengajarkan kebersihan. Karena kan orang harus wudu dulu. Nah, orang yang nggak berakal mana di bersama, mana bisa berakal. Ibadah sholat itu misalnya mengajarkan kepada kita kebersamaan karena dilaksanakan dengan berjamaah. Sholat itu mengajarkan kita taat pada pemimpin. Mana bisa orang yang gila itu, orang yang nggak paham bisa ngerti atau menangkap nilai itu. Puasa mengajarkan kita untuk punya solidaritas sosial, dan orang itu tidak makan, tidak minum, sehingga dia akan haus, dia akan lapar, kemudian dia akan ingat nasib orang-orang yang mungkin untuk orang-orang miskin, yang untuk lapar dan dahaga mereka tidak menunggu bulan Ramadan, sehingga tergerak hatinya untuk memberi. Mana bisa orang gila itu memahami itu? Haji itu misalnya mengingatkan kita semua pada kehidupan kedua setelah kehidupan di dunia ini, kehidupan akhirat nanti. Lihat bagaimana orang yang melaksanakan haji ketika dia menggunakan pakaian ihram, tidak ada pakaian lain yang dia pakai kecuali dua helai kain yang dipakai di bagian atas dan bagian bawah. Keluarganya di negaranya ditinggal, rumahnya ditinggal, ini dia ditinggal. Itu mengingatkan apa? Itu mengingatkan akhirat jemaah sekalian. Kita semua akan meninggalkan dunia. Kemudian baju itu kan mengingatkan kain kafan, warnanya putih jemaah sekalian. Lah, model begini, apa iya orang gila bisa memahaminya? Padahal tujuan utama daripada Nabi SAW diutus itu liutammima makarimat. Nah, sehingga atas jamaah sekalian, ya, syarat ibadah ini adalah berakal. Kemudian disyaratkannya berakal juga itu menunjukkan wujud keadilan Allah Subhanahu wa taala. Pasti bedalah bagaimana kita memperlakukan orang yang waras, yang bisa berpikir dengan yang tidak bisa. Tidak mungkinlah kita kalau kita saja tidak mungkin menyamakan perbuatan kita atau perlakuan kita buat mereka, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu orang gila itu ente harus tahu, sholat itu mengajarkan kita mana tahu dia maksudnya. Mengajarkan ini, mengajarkan tujuh orang mana tahu dia. Ya. Sehingga kalau itu diwajibkan bagi mereka, itu berarti Allah mewajibkan sesuatu yang berada di atas kemampuan mereka. Padahal Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu apa maknanya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak mentaklif, membebankan syariat-syariat itu di atas kemampuan manusia. Semua apa yang ditaklif itu pasti berada pada kemampuan manusia. Manusia mampu.
dilaksanakan. Sholat 5 waktu. Ya. Rata-rata semua orang bisa melaksanakan. Kecuali kondisi-kondisi tertentu misalnya. Tapi secara umum orang bisa. Orang puasa, ya, puasa Ramadan sudah diukur kewajiban itu dengan kemampuan, masih dikasih lagi dispensasi. Ya. Sholat 5 waktu itu wajib dengan berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, ya duduk. Nggak bisa duduk, miring. Nggak bisa miring, terlentang. Ya, nggak bisa terlentang. Sholat. Nggak bisa terlentang. Suruh nelentang aja jangan sekalian. Udah mati sekalian. Terlentang nggak bisa ya. Kemudian, jadi semua kewajiban itu standar mampu semua orang. Ya, mampu. Sudah seperti itu, tujuannya apa? Supaya bisa dilaksanakan. Supaya bisa dilaksanakan. Karena nggak mungkin teman sekalian, kita ingin ditaati. Kita ingin ditaati, tapi kita memerintahkan orang untuk melakukan sesuatu yang berada di atas kemampuan dia. Itu kan berarti dia nyuruh dia tidak taat sama kita. Kalau saya nyuruh sama cucu saya, Omar pindahin kursi ini, kan gila dari zaman kalian. Karena saya memerintahkan sesuatu yang tak mungkin dilakukan. Semua kewajiban yang Allah wajibkan itu berada pada batas kemampuan. Semua orang akan mampu kerja. Kecuali kondisi sakit dan sebagainya. Maka disyaratkannya, diadakannya syarat berakal itu wujud keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian gini lagi, semua ibadah itu dibangun atas dasar niat dan bersengaja. Dan orang gila itu biasanya gak sulit untuk dia berniat persis seperti yang dilakukan oleh orang waras. Ya. Maka tidak diwajibkan bagi mereka untuk beribadah. Ya. Sebab ibadah itu dan dibangun atas dasar niat dan bersengaja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada ibadah zaman sekalian yang dilakukan tanpa ada motivasi atau niat dari pelakunya, gak ada. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, innamal a'mal binniyat. Apa artinya innamal a'mal binniyat? Banyak yang menerjemahkan sesungguhnya ibadah itu tergantung niat. Enggak. Bukan itu terjemahannya. Innamal, para ulama menyebut begini, innamal a'mal binniyat, maknanya sesungguhnya tak lain, pastilah setiap ibadah itu muqtarinatun binniyat. Dia pasti akan bergandeng dengan motivasi. Pekerjaan yang sengaja dilakukan itu pasti ada motivasinya. Dan motivasi itulah dalam bahasa agama yang disebut dengan niat. Nah, amalan itu akan dihitung, akan dicatat oleh malaikat itu apakah ini dosa atau enggak, karena dia sengaja, dan dinilai nanti baik atau buruk itu sengajanya. Kalau baik berarti dapat pahala, kalau buruk berarti dapat dosa. Nah, semua amalan kita melakukan ini, semua amalan itu pasti diikuti dengan motivasi, dan satu amalan yang sama itu bisa dilakukan oleh dua orang, tapi
motivasinya berbeda. Motivasinya berbeda. Sholat sama-sama sholat, tapi yang satu memang mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia datang sholat berjamaah dan lain sebagainya. Yang satu lagi pencitraan saja, dia ingin mencitrakan dirinya sebagai orang yang baik karena sedang dalam pemilihan, misalnya ada pemilihan calon ini dan lain sebagainya. Dia harus mengesankan diri sebagai orang baik. Padahal sebelumnya nggak pernah dia sholat jamaah dan lain semacamnya. Ya. Jumlah rakaat itu sama, ngadep ibadah sama, gitu. Yang membedakan apa nanti? Motivasinya, niatnya. Nah itulah makanya kan innamal a'mal binniyat, sesungguhnya setiap amal itu pasti akan bergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Karena satu amalan bisa dilakukan oleh dua orang dengan motivasi yang lain yang berbeda, dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan motivasinya sendiri-sendiri. Yang cari pahala dapat pahala, yang tujuannya yang lain ya dapat yang lain. Itulah kenapa akhirnya Nabi memberikan contoh. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, siapa yang hijrah itu, jadi yang diberikan contoh itu peristiwa hijrah. Siapa orang yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka ya hijrahnya karena pada Allah dan Rasul. Siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang ingin dia kejar atau wanita yang ingin dia nikahi, ya hijrahnya sesuai dengan motivasi dia. Yang dia dapatkan itu, yang mau dunia dapat dunia, yang mau menikah dapat istri. Jadi harus, makanya akhirnya orang gila itu nggak bisa jamaah sekalian, ya, secara sempurna berniat persis seperti yang dilakukan oleh orang yang berakal yang waras, ya. Karena Allah, kata Nabi SAW, rufi'a an ummati, ya rufi'al qalamu an kalam. Pena malaikat itu tidak nyatet, tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan dan dosa bagi tiga orang. Yang pertama, anin naim, orang yang tidur, hatta yastayqir, sampai dia bangun. Sehingga kalau orang tidur, kemudian dia misalnya sampai kelewatan sholatnya misalnya, ya, maka dia tidak berdosa. Tapi tentunya jemaah sekalian, dia dulu model tidurnya, kalau dia sudah tahu, ya, siang jadi malam, malam jadi siang, sehingga sholat berantakan, itu urusan lain. Tapi yang normal lah, ya. Orang hanya sekedar kecapean, kemudian kelewatan karena habis safar, dia tidak berdosa. Tapi kalau sudah bangun, berarti dia harus mengganti sholat. Atau anis-sobi, anak kecil, yang sampai dia bermimpi atau batin. Nah, yang ketiga yang disebutkan anil majnun, orang yang gila sampai dia kembali waras. Ya, nah itulah kenapa kok ibadah-ibadah itu diwajibkan harus al-aqil, harus orang yang berakal. Ya, di puasa, sholat, haji. Jadi gampang loh jemaah sekalian. Kalau ingin tidak sholat, gampang tuh. Ya, jadi orang gila aja. Karenanya jemaah sekalian, menjaga akal itu termasuk di antara al-maqasid al-asasiyah allati ja'at biha asy-syari'ah Islamiyah. Jadi 5 hal mendasar yang dijaga oleh syariat. Jadi syariat ini diadakan untuk menjaga
5 hal. Ya. Nomor 1, hifdzuddin, menjaga agama, keberagaman seorang. Jadi syariat itu ada tujuannya untuk menjaga agama. Makanya orang diajarkan tauhid, dilarang melakukan syirik. Ya. Tujuannya untuk menjaga kemurnian agama. Yang kedua, menjaga hifdzun nafas, menjaga jiwa. Agama itu salah satu di antara tujuan pokoknya menjaga jiwa. Makanya orang tidak boleh orang nggak boleh menganiaya orang lain. Bahkan kalau ada orang yang membunuh, orang menganiaya orang lain, disyariatkan qisas, dibalas dengan balasan yang sama. Ya, mata dengan mata, telinga dengan telinga, dan lain sebagainya. Jiwa dengan jiwa. Tujuannya apa? Supaya terjaga. Agama ini menjaga supaya orang merasa aman. Nah, yang ketiga itu akal, menjaga akal. Jadi agama ini tujuannya menjaga akal. Maka kita diperintahkan untuk belajar. Ini untuk menjaga ini. Orang kalau sudah tidak pernah belajar dan lain semacamnya, tumpul dia masalahnya. Gak pernah baca Quran, gak pernah mikir dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya juga diharamkan minum khamr. Kenapa? Karena itu merusak akal. Agama itu menjaga itu. Khamr nggak boleh. Kemudian apa saja yang memabukkan, yang merusak akal itu menjadi dilarang. Kemudian hifdzun nasl, menjaga keturunan. Menjaga keturunan. Maka disyariatkan azwaj, menikah. Dan tidak boleh, karena menjaga keturunan, menjaga. Jadi gimana caranya supaya binnya orang-orang ini menjadi jelas? Oh, diatur, teman sekalian. Orang nggak boleh itu berhubungan tanpa syariat yang jelas, aturan fikih yang jelas. Kalau kan mencong sana punya anak, mencong sana nggak punya anak, teman sekalian. Ya kayak binatang aja hidupnya. Ya adanya kucing-kucing yang ada di sekitar kita, binnya bin siapa? Karena jelas sekalian. Karena nggak ada KUA-nya mereka itu nggak ada. KTP-nya. Ya. Kemudian ayat kelima itu hifdzul mal, menjaga harta. Maka orang tidak boleh mencuri, orang tidak boleh perampas, orang tidak boleh riba. Jadi mengambil, boleh nggak jadi orang kaya? Boleh, tapi harus dengan cara yang benar. Harus dengan cara yang benar. Nggak boleh dengan cara riba, nggak boleh dengan cara menipu. Ya. So kalau menipu, kalau ada orang menipu, berarti ada orang yang tertipu. Kalau yang ditipu itu urusan harta, ya berarti dia ambil harta orang-orang lain. Agama itu menjaga gimana supaya harta orang itu bisa terjaga. Ada akhirnya disyariatkan juga muamalat itu. Gimana caranya jual beli, gimana caranya hutang piutang, gitu. Jadi jelas sekali. Itu tujuannya untuk menjaga. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran Al-Karim, ayat yang paling panjang itu tentang ibadah. Satu ayat itu satu halaman, ya mas kalian. Itu tentang Al-Mudayanah namanya, tentang hutang piutang. Satu halaman. Nah tujuannya apa? Hifdzu al-mal. Jadi salah satu di antara 5 hal yang menjadi pokok perhatian agama untuk dijamin keamanannya, keselamatannya itu adalah
akal. Ya, al-akal. Karena tanpa akal nanti syariat ini nggak jalan nanti zaman kalian. Ya. Dan karenanya akhirnya ya misalnya khamr akhirnya dilarang karena orang yang minum minuman keras itu hilang akal sehatnya. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian dekati sholat itu dalam keadaan kalian mabuk. Nah ini jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedikit penjelasan tentang syarat al-akal. Dan ini nikmat. Akal itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ini yang membedakan kita nanti dengan hewan-hewan itu. Ya, hewan-hewan itu punya otak, tapi dia tidak punya akal. Ya. Nah, jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memang saya agak panjang sedikit supaya tidak nuansanya tidak fikih aja, ya. Jadi Islam bicara masalah Islam akal, bicara masalah akal, apa hikmahnya, ya, disyariatkan, disyaratkan berakal dalam melaksanakan ibadah. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang, ya, di syarat yang berikutnya, yaitu syarat baligh, ya, syarat baligh. Saya kira mungkin cukup sampai di sini, ya, supaya kita tepat waktu untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Kita cukupkan sampai di sini. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca sayyidul istighfar dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika ma sadaqtu wa a'udhu bika min sharri ma sana'tu. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا